Hadis itu kan nilai yang teratas tuh sahih, nilai yang bawah ada hasan, nilai yang bawahnya lagi ada dhaif. Nah, ini teman-teman saya sekalian, hadis sahih itu hadis yang tingkatan pertama, artinya boleh dipakai untuk segala macam ranah hukum, gitu ya. Dia kalahnya hanya sama Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran berbeda sama hadis, nah itu yang didahulukan adalah Al-Quran. Kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa dikumpulkan. Ini kalau bicara tentang hukum dalam fikih gitu ya, atau hukum dalam tauhid. Nah, kemudian hadis hasan. Hadis hasan ini di bawahnya hadis sahih, gitu kan? Nah, kemudian di bawahnya hadis hasan ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini teman-teman sekalian boleh diamalkan untuk fadailul a'mal. Apa tuh fadailul a'mal? Amal-amal yang berfadilah. Untuk fadailul a'mal artinya amal-amal yang memiliki faedah, memiliki fadilah, itu boleh diamalkan hadis dhaif, apalagi hasan, apalagi sahih gitu. Dhaif aja boleh diamalkan. Amal fadilah tuh maksudnya kayak gimana? Kayak gini loh. Siapa yang puasa 3 hari di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, salah satunya bulan yang kita sekarang sedang berada, yaitu bulan Muharram, itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, gitu kan ya. 1 hari puasa di bulan Ashhurul Hurum seperti 30 hari di bulan-bulan yang lain, bisa kayak begitu. Nah, itu hadis-hadis yang seperti itu tuh boleh dipakai walaupun dhaif. Walaupun dhaif. Kenapa? Sebab yang namanya amal berfadilah, andai tidak ada hadisnya sekalipun, tapi merupakan pelajaran dari para ulama, itu boleh kok diamalkan. Apa salahnya dengan puasa sunnah? Jadi sekalian, apa salahnya dengan puasa sunnah? Andai pun nggak ada hadisnya, yang namanya puasa kan kapan aja juga boleh, kecuali hari-hari 5 yang nggak dibolehin puasa, hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik. Sisanya kan hari yang lain kapan aja kamu mau puasa boleh. Nah, ketika ada hadisnya, ya lebih boleh lagi, lebih sunnah lagi. Kayak misalnya dianjurkan untuk menyantuni anak yatim pada hari Asyura. Itu hadisnya dhaif. Menyantuni anak yatim pada hari Asyura. Nah, teman-teman ketika dengar bahwa oh hadisnya dhaif, kalau gitu nggak usah nyantunin. Enggak gitu ceritanya. Itu memang dasar pelit aja. Sebab yang namanya amal-amal berfadilah, ada hadisnya dhaif itu udah cukup, teman-teman. Lah nggak ada hadisnya aja bagus aja kok. Nyantunin anak yatim nih, sekarang kalau saya mau menyantuni anak yatim, ngasih sumbangan kepada anak yatim, bagus apa nggak bagus? Bagus. Nggak akan ada orang bilang, kok kamu nyantunin anak yatim hari kayak begini? Ngapain? Bid'ah loh itu. Lah ini orangnya rada PA. Ada aja orang nyantunin anak yatim dilarang-larang. Kebaikan itu bahkan nggak perlu dalil, teman-teman. Kebaikan bahkan tidak perlu dalil. Kalau ada dalilnya tambah lebih bagus lagi, tambah lebih yakin lagi kita ngerjainnya. Walaupun dalilnya adalah dalil dhaif. Begitu teman-teman sekalian. Nah, hadis ustazah gimana caranya menentukan hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan? Misalnya gitu ya. Ya kita mah nggak bisa nentuinnya. Ditentukan dari apanya ustazah? Dari sanadnya hadis. Apa tuh? Nah kan kagak ngerti. Makanya sih suka bingung orang-orang zaman sekarang tuh kalau dibilangin hadisnya bunyinya begini-begini, sahih apa dhaif? Kalau kita balikin, sahih emang apa? Kagak ngerti juga dia. Sok-sokan nanya ente. Itu ilmunya panjang. Ilmunya tuh puluhan tahun untuk menentukan hadis sahih apa dhaif apa hasan. Saudara sekalian, dilihat dari runut hadisnya. Karena yang membukukan hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim di zaman yang sudah sekitar 6-7 perawi sampai kepada Nabi. Ya. Jadi ini nabinya udah wafat sekitar 200-an tahun, baru ada Imam Bukhari, Imam Muslim yang ngumpulin hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang buat hadis itu nyampe kepada Nabi itu perlu waktu sekitar
6 sampai 7 orang sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Imam Bukhari itu ketika menuliskan hadis, saya mendengar hadis ini dari Syekh Fulan. Ya, Syekh Fulan menerima hadis ini, dia menceritakannya, saya menerima hadis ini dari si Fulan, guru saya. Guru saya menerimanya dari gurunya, sebutin namanya. Gurunya menerimanya dari gurunya, gurunya, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah kemudian menyampaikannya kepada Syekh Zuhri misalnya, ya. Syekh Zuhri ini tabi'in, kemudian menyampaikannya kepada tabi'in menyampaikannya kepada murid-muridnya, murid-muridnya menyampaikannya kepada murid-muridnya, murid-muridnya menyampaikannya kepada salah satunya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menuliskannya. Dari rijalus sanad 6 ini teman-teman sekalian, hadis tersebut kemudian menjadi bernilai sahih atau hasan atau dhaif. Dari ke-6 orang ini. Kalau semua 6-6-nya adalah orang-orang yang dikenal enggak lupaan. Ini kita sih sensor pertama udah nggak masuk nih, udah nggak masuk. Jadi kita kalau meriwayatkan hadis nih, dipastikan hadisnya kalau enggak dhaif, kalau enggak maudhu. Apa tuh hadis maudhu itu? Hadis palsu. Kalau kita yang meriwayatkan nih, soalnya meriwayatkan gini, kalau nggak salah sih. Ya jangankan dari 30 tahun yang lalu dengernya. Orang baru selesai ngaji loh, ditanya sama anaknya pulang ke rumah, tadi Ustazah Halimah ngomong apa nak? Ngomong apa mah? Au. Ya kan mama habis pulang ngaji mah, mau Ustazah Halimah kan? Ustazah Halimah ngomong apa? Kayak kemarin dah. Kayak kemarin. Masya Allah. Ya kan kayak kemarin kayak apa mak? Buka aja di YouTube, ada di YouTube. Di Instagram ada tuh nak, udah dah. Susah mengingat-ingat ya kan Bu? Insya Allah. Kita apalagi yang nggak biasaan belajar hadis, belajar ilmu agama, susah mau masuknya nih. Susah mau masuknya. Saya ngerti. Saudara sekalian, satu-satunya hal yang perempuan tuh bisa hafal banget, apa coba? Duit. Allah, ada lagi di atas duit. Kesalahan suaminya. 20 tahun lalu aja masih dengan jelas tergambar di pikirannya. Waktu itu kamu pakai baju apa? Ingat tuh. Mendadak jadi ahli sejarah, luar biasa. Gitu kan. Nah itu kalau ada di antara mereka pernah bohong, gitu ya. Satu tuh ingetannya kuat. Kemudian yang kedua, tidak pernah bohong. Jadi sekalian, dari rijalus sanad tadi nih ya, dari 6 orang di atasnya Imam Bukhari gitu. Nah kalau Imam Bukharinya nyatet udah, dibukuin udah Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Bukharinya sih sahih, jadi sekalian. Cuman ke atas sampai ke Nabi itu orangnya lupaan apa enggak nih gitu. Kalau ingetannya kuat, kemudian dia nggak pernah bohong. Kemudian yang ketiganya orangnya aman dari kefasikan. Aman dari berbuat dosa, teman-teman. Harus orang yang benar-benar terjaga dari dosa. Kalau misalnya dia ngerjain dosa gitu, ya jangankan dosa-dosa besar, dosa kecil nih misalnya gitu ya, ketahuan pernah ghibah, ketahuan pernah ngomongin orang misalnya gitu ya, beliaunya sendiri gitu melakukan hal-hal yang seperti itu hadisnya udah langsung turun gitu urusannya. Imam Bukhari bahkan pernah nih melakukan perjalanan jauh perjalanannya, berhari-hari untuk bertemu dengan syekh ini nih. Imam Bukhari datang di waktu malam, beliau kemudian tidur, pagi harinya, ya maksudnya habis selesai pagi-pagi tuh, waktunya bersarapan dengan syekh yang beliau mau ambil hadisnya ini. Sehingga sekalian, beliau kemudian kayak manggil kudanya, kayak mau dikasih makan, padahal nggak dikasih makan.
Kayak kita kan sering tuh manggil kucing atau manggil apa gitu, kayak mau dikasih makan padahal enggak. Ya kita sih nggak usah kucing, nah anak itu juga kayak sering kita gituin. Itu teman-teman saya sekalian, Imam Bukhari abis itu ditanyain, ada apa kamu datang ke tempat saya? Kata Imam Bukhari, saya datang ke sini hanya untuk berkunjung aja, nggak jadi ngambil hadis. Bukan hadisnya dihukum dhaif sama Imam Bukhari, nggak jadi ngambil hadis dari beliau, padahal perjalanan berhari-hari. Ketika ditanya oleh kawannya yang mendampingi Imam Bukhari, kenapa kamu nggak jadi ngambil hadis? Kita udah perjalanan berapa hari nih? Dia bilang, saya lihat dia bohongin kuda. Kalau dia bisa bohongin kuda, saya khawatir dia juga bisa bohongin manusia. Jadi nih, kalau kita jadi penerima hadis, perawi hadis, nggak ada yang lolos, percaya saya. Ingetan berantakan, dosa-dosa hari-hari, apalagi bohong nih ya Allah. Ibu-ibu biasa bohong sama anak-anaknya, dari mulai masih kecil anaknya, diem, ada hantu loh. Padahal kalau ada hantu, emaknya duluan yang kabur. Ya Allah bu, biasa bener sih ngebohongin anaknya. Ntar anak udah rada gedean, itu kan ngelihat ada tamu siapa gitu kan datang, dibilang, nak, bilangin dong nak, mama nggak ada. Anak dibohongin dan diajarkan untuk bohong. Udah nih, hadis maudhu semua, nggak kena. Itu dari hal-hal yang seperti itu. Hadis dihukum ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Pernah lupa sekali aja nyebut, kayak lupa gitu, ada lupanya gitu, udah tuh hadisnya langsung dhaif teman-teman. Hadisnya udah langsung dhaif gitu. Bahkan kabarnya ya, sekedar melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh ulama yang beneran ulama pada masa tersebut. Misalnya ulama pada masa tersebut itu tidak ada yang makan di warung misalnya, terus dia makan di warung, itu udah hadisnya langsung dhaif. Misalnya sekali aja makan di warung, hadisnya langsung dhaif. Nah ini kita gimana nih? Dah pokoknya jangan ngarep jadi perawi hadis lah gitu kan. Begitu teman-teman saya sekalian, itu nilai hadis ya, biar asal ngerti aja gitu. Nah ini penyakit orang-orang zaman sekarang nih, yang kalau disampaikan hadis sahih apa dhaif, dan yang sering kali dipertanyakan hadis sahih apa dhaif untuk fadhailul a'mal, untuk amal-amal yang berfadilah, yang bahkan sebenarnya ya itu tadi nggak ada hadisnya aja bagus kok, apalagi ada hadisnya gitu. Jadi hadisnya itu hanya menguatkan amalan-amalan soleh buat kita kerjain aja gitu. Nah itu ya, makanya insya Allah mudah-mudahan kita tetap bisa mengamalkan hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan gak usah ikut-ikutan sama orang-orang yang suka nanyain hadisnya sahih apa dhaif. Nah udah dah, dibalikin sahih apa kagak ngerti juga.